Assalamualaikum pemirsa channel Oji2. Bismillah. Semoga cerita kali ini membawa manfaat dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa untuk bersolawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah setia menyaksikan channel Oji2. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, berkah dan doakan kami untuk selalu bisa menyajikan cerita yang penuh makna kehidupan dan memacu semangat hidup pemirsa semua. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Sehari-harinya, Budi bekerja sebagai tukang kebun di rumah seorang pengusaha kaya raya. Meskipun hidupnya sederhana, Budi dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan penuh semangat. Ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal, tanpa pernah mengeluh. Setiap pagi, Budi menyapu halaman rumah majikannya yang luas, merawat tanaman, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Meskipun kehidupannya tidak bergelimang harta, Budi merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Namun, siapa sangka, nasib Budi akan berubah dalam sekejap. Semua bermula ketika Ria, seorang wanita cantik yang dikenal sebagai janda kaya raya, mudik ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Ria, yang sudah lama tidak pulang ke desa, datang dengan sebuah tujuan yang sangat berbeda. Kehadirannya langsung mencuri perhatian, tak hanya bagi warga desa, tetapi juga bagi Budi. Ria adalah seorang wanita yang terkenal karena kekayaannya yang melimpah. Ia adalah janda muda yang memiliki segalanya. Harta, rumah mewah, dan segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang. Meskipun begitu, Ria merasa kesepian. Ia merindukan kampung halaman dan ingin kembali untuk mengingat masa-masa kecilnya yang penuh kenangan. Budi, yang pada saat itu sedang merawat taman bunga di halaman rumah majikannya, tak sengaja melihat Ria yang sedang berjalan masuk ke halaman rumah. Pemandangan itu mengundang rasa penasaran di hati Budi. Siapa dia? Kenapa wajahnya begitu familiar? Gumam Budi dalam hati. Ia sudah pernah mendengar nama Ria, tapi belum pernah bertemu langsung. Budi hanya tahu bahwa Ria adalah seorang wanita kaya yang tinggal di luar negeri. Budi tak pernah membayangkan akan bertemu dengannya. Ria, yang baru saja keluar dari mobil mewahnya, melangkah dengan anggun menuju teras rumah majikan Budi. Wajahnya yang cantik dan ramah langsung menarik perhatian Budi. Namun, apa yang membuat Budi benar-benar terkejut adalah kenyataan bahwa Ria, seorang wanita yang tak pernah kekurangan apapun, datang ke desa kecil itu dengan maksud yang tak terduga. Setelah berbicara sebentar dengan majikan Budi, Ria mendekati Budi yang sedang bekerja di kebun. Matanya menatap Budi dengan tatapan yang hangat, namun penuh makna. "Halo Budi," sapanya lembut, membuat Budi terperangah. Tentu saja, ia terkejut mendengar namanya dipanggil oleh seorang wanita seanggun dan seberkelas Ria. Selamat siang, Nona," jawab Budi gugup, menundukkan kepala karena merasa tak pantas berbicara langsung dengan wanita secantik Ria. "Tolong, panggil aku Ria saja," kata Ria sambil tersenyum manis. "Aku hanya ingin mengobrol sebentar denganmu, tidak ada yang perlu dijaga." Budi merasa canggung, namun ia tetap mengikuti percakapan itu. Ria mulai bercerita tentang bagaimana ia sudah lama tidak pulang ke kampung halaman dan betapa rindunya ia dengan suasana desa. Setelah beberapa saat berbicara, Ria mengatakan hal yang membuat Budi semakin terkejut. "Aku ingin melamarmu, Budi," kata Ria tiba-tiba. Budi terdiam. "Apa?" Ia bertanya dengan suara tercekat. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa seorang wanita cantik dan kaya seperti Ria akan melamarnya. Ia merasa bingung dan ragu dengan apa yang baru saja didengarnya. "Aku serius," lanjut Ria. Matanya menatap dalam. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku memiliki alasan untuk itu." Budi tak bisa berkata-kata lagi. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi yang tak nyata. Seorang janda kaya yang hidup dengan segala kemewahan tiba-tiba melamarnya, seorang pemuda miskin yang hanya bekerja sebagai tukang kebun. "Kenapa saya?" tanya Budi dengan bingung. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi dalam hidupnya. "Aku ingin memberimu sesuatu yang besar, Budi," jawab Ria. "Sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya." Budi merasa semakin tertekan. Ucapan Ria penuh dengan teka-teki, dan ia tak tahu harus berpikir apa. Ia hanya seorang pemuda sederhana yang tak pernah bermimpi untuk hidup di dunia orang kaya. Namun, tiba-tiba, Ria datang dengan sebuah tawaran yang mengubah semuanya. Setelah percakapan yang mengejutkan di kebun, Budi merasa seolah-olah dunia berputar lebih cepat. Ia berjalan pulang ke rumah kecilnya dengan langkah yang terasa berat. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tak terjawab. Kenapa Ria, seorang wanita kaya, ingin melamarku? Apa maksudnya? Pikirnya dalam hati. Sejak saat itu, Budi tak bisa mengalihkan pikirannya dari Ria
Kejutan tersebut terlalu besar untuk dipahami dalam waktu singkat. Meskipun rasa bingung masih melingkupi dirinya, ia berusaha untuk tetap tenang dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, rasa penasaran itu terus mengganggu pikirannya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ria kembali datang ke desa. Kali ini, ia mengundang Budi untuk datang ke rumahnya. Tentu saja, Budi merasa gugup, tetapi rasa penasaran yang semakin besar membuatnya akhirnya memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mencari jawaban atas segala kebingungannya. Setibanya di rumah Ria, Budi terpesona dengan kemewahan yang ada di sana. Rumah besar dengan taman yang indah, kolam renang yang mengkilap, dan perabotan yang elegan. Semua itu tampak jauh dari kehidupan yang ia jalani sehari-hari. Tetapi, meskipun kemewahan itu ada, Ria terlihat berbeda. Tidak ada kesan sombong atau angkuh. Ia tetap terlihat ramah, seperti wanita biasa yang ingin berbicara dengan seseorang yang baru dikenalnya. "Ayo masuk, Budi," kata Ria dengan senyum lembut, membuka pintu rumahnya. "Aku ingin bercerita lebih banyak tentang apa yang aku katakan kemarin." Budi melangkah masuk dengan hati yang berat. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Semua yang ada di rumah ini terasa asing baginya. Namun, Ria menyambutnya dengan hangat, mempersilakan Budi duduk di ruang tamu yang nyaman. Tidak ada percakapan formal atau basa-basi. Ria langsung mulai berbicara. "Budi, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar serius dengan apa yang aku katakan. Aku melamarmu bukan karena aku merasa kesepian, atau karena aku ingin membuat orang terkejut," ujar Ria dengan tatapan serius. Budi masih terdiam, menatap wajah Ria dengan rasa bingung yang tak terucapkan. "Tapi kenapa saya? Saya hanya seorang pemuda biasa. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan," kata Budi, suara rendah penuh kebingungan. Ria tersenyum, namun ada kesan kesedihan di matanya. "Budi, kamu punya lebih banyak dari yang kamu kira. Kamu memiliki hati yang tulus, yang tidak bisa ditemukan dengan mudah. Itu yang aku cari. Aku tahu, hidupku penuh dengan harta dan kemewahan. Tapi itu semua tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Itu sebabnya aku datang ke sini. Aku ingin berbagi hidupku dengan seseorang yang bisa mengerti dan menerima aku apa adanya." Budi tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Ria membuat hatinya berdebar. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang wanita secantik Ria bisa merasa kesepian dan mencari kebahagiaan yang sederhana. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ada lebih banyak yang disembunyikan oleh Ria. Ria melanjutkan, "Aku ingin memberimu kesempatan, Budi. Bukan hanya uang atau kekayaan, tapi kesempatan untuk menjalani hidup yang berbeda. Aku akan memberimu uang 100 miliar, yang akan mengubah hidupmu dan keluargamu selamanya." Budi tertegun mendengar kata-kata itu. "1 miliar?" gumamnya. Tidak percaya. "Ya, 100 miliar. Itu bukan hanya soal uang. Ini adalah kesempatan untuk memulai hidup yang baru, untuk mencapai semua yang kamu impikan. Tapi aku punya syarat," kata Ria dengan wajah serius. Budi merasa semakin bingung. "Syarat apa, Nona?" Ria menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku ingin kita menikah. Jika kamu setuju, aku akan memberimu segalanya. Tapi jika kamu merasa tidak siap, atau tidak pantas menerima semua ini, aku akan mengerti." Budi terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Keputusan ini terasa sangat besar bagi seseorang seperti dirinya. Uang 100 miliar adalah jumlah yang sangat besar. Tapi apakah itu sebanding dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati? Apakah ia siap menerima hidup yang serba tak terduga ini? Ria menunggu dengan sabar, menatap Budi dengan penuh harap. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Budi. Apapun keputusanmu, aku akan menghargainya. Tapi aku berharap kamu bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah hidupmu dan membuat keluargamu bangga." Budi merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pertemuan itu, Budi merasa seolah hidupnya berputar begitu cepat. Uang 100 miliar yang ditawarkan Ria masih terngiang di telinganya. Meskipun ia tahu bahwa kesempatan ini bisa mengubah hidupnya selamanya, Budi merasa bingung dan terperangah. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang wanita kaya seperti Ria akan melamarnya dan menawarkan harta sebanyak itu. Namun, dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya diinginkan Ria darinya? Sehari setelah percakapan mereka, Budi memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Ria.
Ia merasa perlu untuk mengetahui lebih banyak tentang niat dan alasan Ria memberikan tawaran yang begitu besar. Budi pun kembali datang ke rumah mewah Ria, kali ini dengan pikiran yang lebih terbuka dan hati yang penuh dengan pertanyaan. Begitu Budi tiba di rumah Ria, ia langsung disambut dengan senyuman hangat dari wanita itu. Meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Budi merasa sedikit lebih tenang dengan sikap Ria yang ramah dan penuh perhatian. Ria mempersilakan Budi untuk duduk. Dan tanpa banyak basa-basi, ia langsung berbicara. "Budi," kata Ria. Matanya menatap dalam. "Aku tahu ini semua terdengar tidak biasa. Dan aku mengerti jika kamu merasa ragu. Tapi izinkan aku menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang aku tawarkan kepadamu." Budi menatap Ria dengan penuh perhatian. Mencoba mencari pemahaman lebih dalam. "Saya ingin tahu, Ria, kenapa saya hanya seorang pemuda biasa. Tidak memiliki apa-apa selain kerja keras saya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Ria menarik napas dalam-dalam dan kemudian menjelaskan dengan suara yang lebih rendah dan penuh makna. "Budi, aku tidak hanya ingin memberimu uang atau kemewahan. Aku tahu bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Apa yang aku tawarkan kepadamu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan harta, tapi sebuah kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk memiliki kebebasan, dan untuk membangun masa depan yang lebih cerah." Budi mengangguk pelan. Meskipun ia masih merasa ragu dengan segala hal yang baru saja dikatakan Ria. "Tapi Ria, kenapa kamu memilih saya? Apa yang saya punya yang bisa membuatmu melamar saya?" Ria tersenyum lembut, matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. "Budi, aku tahu ini sulit dipercaya. Namun, aku sudah banyak melihat kehidupan dengan segala kemewahan yang kumiliki. Aku memiliki segalanya, tapi aku merasa kosong. Aku tidak pernah merasa dicintai dengan tulus. Semua yang kumiliki, rumah besar, mobil mewah, semuanya hanya benda mati yang tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Aku mencari seseorang yang bisa mengerti aku, seseorang yang bisa melihat keindahan dalam kesederhanaan." Budi mendengarkan kata-kata Ria dengan seksama. Ia mulai memahami, meskipun tidak sepenuhnya, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik tawaran besar yang diberikan Ria. Namun, Budi masih merasa ragu. Sebuah suara di dalam dirinya terus bertanya, apakah semua ini hanya permainan? Atau apakah benar Ria ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar uang dan kemewahan? "Jadi, kamu ingin saya menikah denganmu?" tanya Budi. Matanya terbuka lebar. "Ya," jawab Ria tegas, meskipun ada keraguan kecil di wajahnya. "Aku tahu ini sangat mendalam, dan mungkin kamu tidak siap dengan semua ini. Tapi aku ingin memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu. Budi, aku ingin kita bersama-sama, bukan hanya sebagai suami dan istri, tapi sebagai pasangan yang saling mendukung." Budi terdiam. Kata-kata Ria mulai meresap ke dalam hatinya. Dan ia merasa ada sesuatu yang besar menanti di depan. Namun, ia juga merasa takut. Takut jika ia menerima tawaran ini, ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehidupan yang sederhana dan penuh ketulusan yang selama ini ia jalani. "Apa yang kamu tawarkan? Bukan hanya uang, kan?" tanya Budi. Matanya mencari jawaban. "Benar," jawab Ria. "Aku ingin memberikanmu kebebasan, kesempatan untuk memilih jalan hidupmu sendiri, tanpa harus terbebani dengan segala keterbatasan yang ada. Uang 100 miliar itu hanya simbol dari kesempatan yang bisa kamu ambil. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang akan kamu lakukan dengan kesempatan itu." Budi merasa ada sesuatu yang menggugah dalam dirinya. Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Namun, dalam hatinya masih ada keraguan besar. Apakah ia siap meninggalkan kehidupannya yang sederhana untuk sesuatu yang belum pernah ia bayangkan? "Saya butuh waktu untuk berpikir," kata Budi akhirnya. Suara penuh ketegangan. "Ini semua terlalu besar untuk saya terima begitu saja." Ria tersenyum dan mengangguk. "Aku mengerti, Budi. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Keputusan ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan." Budi pun beranjak dari kursinya. Namun sebelum pergi, ia menatap Ria dengan mata yang penuh pertanyaan. "Terima kasih atas penjelasanmu, Ria. Saya akan memikirkan ini dengan serius." Ria mengiringi Budi hingga ke pintu dengan senyum tulus. Meskipun ada rasa haru yang jelas tergambar di wajahnya. Ia tahu bahwa Budi sedang menghadapi dilema besar. Namun, di dalam hati Ria, ia merasa yakin bahwa Budi adalah orang yang tepat untuk menerima tawaran ini, meskipun hanya waktu yang akan menentukan. Hari-hari setelah pertemuan itu, Budi terus bergulat dengan pikirannya. Tawaran yang diberikan Ria begitu besar dan menggoda. Tetapi di sisi lain, ia merasa seperti ada sebuah rahasia yang tersembunyi di balik semua itu. 100 miliar, sebuah jumlah uang yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya, adalah sebuah tawaran yang sangat sulit untuk ditolak. Namun, ia tak bisa menghilangkan perasaan
bahwa ada lebih dari sekadar harta yang disembunyikan oleh Ria. Budi merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam, dan akhirnya ia memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Ria pada suatu sore yang cerah. Ia kembali menuju rumah mewah Ria, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia ingin menggali lebih dalam tentang latar belakang tawaran yang diberikan. Ia tak hanya ingin tahu tentang uang itu, tetapi juga tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Ria. Ketika Budi sampai di rumah Ria, ia langsung disambut dengan senyuman hangat dari wanita itu. Namun, kali ini, Ria tampak sedikit lebih serius. Seolah sudah menunggu kedatangan Budi dengan penuh harap. Ria mengundang Budi untuk masuk ke ruang makan, tempat mereka biasa berbicara lebih dalam. "Ayo masuk, Budi," kata Ria, sambil membuka pintu dengan lembut. "Aku ingin kau tahu lebih banyak tentang uang yang kutawarkan, dan juga alasan dibalik semua ini." Budi mengangguk. Meskipun hatinya masih penuh dengan tanda tanya, ia duduk di kursi yang sudah disiapkan, menunggu penjelasan Ria yang ia harap bisa menghilangkan kebingungannya. Ria duduk di seberangnya, dengan wajah yang tampak serius, tapi penuh ketulusan. "Ria, aku ingin tahu lebih banyak tentang uang 100 miliar itu," kata Budi dengan hati-hati. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Kenapa kamu memberi semua ini?" Ria menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara yang lebih rendah, penuh penyesalan. "Budi, uang itu berasal dari sebuah warisan besar yang aku terima beberapa tahun yang lalu," kata Ria. "Aku tidak pernah membicarakan ini dengan orang lain, karena itu adalah bagian dari masa laluku yang kelam. Uang itu bukan hanya soal harta, tapi juga tentang sebuah tanggung jawab besar yang harus aku jalani." Budi terdiam mendengarkan, mencoba memahami apa yang sedang disampaikan oleh Ria. "Tanggung jawab? Apa maksudmu, Ria?" Ria menatap Budi dengan mata yang penuh kesedihan. "Warisan itu berasal dari seorang anggota keluargaku yang terlibat dalam bisnis yang sangat kontroversial. Mereka menghasilkan uang dengan cara yang tidak sah, dan banyak orang yang terluka karenanya. Ketika aku menerima warisan itu, aku merasa terjebak. Aku ingin menggunakan uang itu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan keluargaku, tetapi aku merasa tidak pantas untuk memilikinya." Budi terkejut mendengar cerita itu. Ria, yang tampaknya hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, ternyata membawa beban yang sangat berat di dalam hatinya. Semua yang ia miliki tidak hanya datang dari kerja keras dan usaha, tetapi juga berasal dari sebuah masa lalu yang penuh dengan kegelapan dan penyesalan. "Jadi, uang itu bukan hanya untukku?" tanya Budi dengan hati-hati. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku, Ria?" Ria mengangguk pelan. "Budi, aku ingin memberikan uang itu untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk seseorang yang bisa menggunakannya dengan bijak dan tulus. Aku tahu bahwa dengan uang itu, aku bisa membuat perubahan besar dalam hidup banyak orang. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku ingin seseorang yang bisa membantu mewujudkan itu. Seseorang yang tidak terpengaruh oleh harta, tetapi lebih kepada niat dan tujuan yang benar." Budi mulai mencerna kata-kata Ria. Ia mulai memahami bahwa uang itu bukan hanya sebuah hadiah, tetapi sebuah beban yang harus dipikul dengan bijak. Ria ingin memperbaiki kesalahan masa lalunya dan memberikan uang itu kepada seseorang yang bisa memanfaatkannya dengan benar. Namun, apakah Budi siap untuk menerima tanggung jawab sebesar itu? "Jadi, kamu ingin aku menjadi bagian dari semua ini?" tanya Budi. Suaranya masih penuh keraguan. "Ya, Budi," jawab Ria dengan suara lembut. "Aku tidak menginginkan apapun selain kebaikan. Aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Namun, aku juga tahu bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Itu sebabnya aku ingin kita melakukannya bersama-sama, dengan niat yang tulus." Budi terdiam. Hatinya mulai penuh dengan perasaan yang campur aduk. Tawaran itu begitu besar, dan ia merasa ragu apakah ia mampu menjalani semua ini. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan besar yang tak bisa ia lewatkan. "Ini semua terdengar terlalu besar untuk saya, Ria," kata Budi. Matanya menatap Ria dengan penuh pertanyaan. "Apakah saya benar-benar bisa menerima semua ini?" Ria tersenyum dan meraih tangan Budi. "Aku tahu ini tidak mudah, Bude, tapi aku percaya padamu. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ingin berbagi hidup ini dengan seseorang yang bisa memahami apa arti hidup yang sebenarnya." Budi menatap tangan Ria yang memegangnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang dan harta. Ia merasa ada sebuah harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Meskipun ia masih ragu, apakah ia siap untuk memikul tanggung jawab besar itu?
Seiring waktu berjalan, Budi semakin terperangkap dalam perasaan yang campur aduk. Tawaran besar dari Ria terus menghantui pikirannya. Di satu sisi, ia merasa tertarik dan terkesima dengan segala yang ditawarkan uang 100 miliar, kehidupan yang penuh kemewahan, serta kesempatan untuk mengubah masa depannya. Namun, di sisi lain, hatinya merasa tidak tenang. Apa yang sebenarnya Ria inginkan? Apakah ini benar-benar cinta? Atau hanya sebuah bentuk investasi emosional yang tersembunyi? Di balik harta dan kemewahan, namun, rasa cinta mulai tumbuh perlahan di dalam hati Budi, meskipun ia tidak tahu apakah ia bisa mengandalkan uang sebanyak itu untuk membuatnya bahagia. Ia mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Ria. Setiap pertemuan mereka semakin intens, dan Budi merasa ada sesuatu yang membuatnya semakin terikat. Ria, yang awalnya hanya tampak sebagai wanita kaya raya yang datang untuk memberi hadiah, mulai terlihat lebih manusiawi di mata Budi. Suatu sore, Ria mengundang Budi untuk makan malam di rumahnya. Saat itu, Ria mengenakan gaun hitam yang sederhana namun anggun, dengan rambut yang tergerai lembut di pundaknya. Ketika Budi masuk ke ruang makan, suasana hangat dan romantis menyambutnya. Lilin-lilin kecil menyala di atas meja, sementara aroma masakan yang lezat menguar di udara. Ria menyambut Budi dengan senyuman yang tulus, yang kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat Budi merasakan cinta yang lebih dari sekadar kata-kata. Makan malam itu dimulai dengan percakapan ringan tentang kehidupan dan impian mereka. Namun, semakin lama suasana semakin intim. Budi mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Ria. Ia melihatnya bukan hanya sebagai wanita kaya yang menawarkan uang dan kemewahan, tetapi juga sebagai seorang perempuan yang mungkin sedang mencari seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Budi membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ria, aku mulai merasa bingung dengan semua yang terjadi. Aku merasa seperti hidupku telah berubah begitu cepat sejak aku bertemu denganmu. Ria menatap Budi dengan penuh perhatian, lalu menjawab lembut, aku tahu. Budi, aku tahu ini semua terasa terlalu cepat dan tidak biasa. Aku tidak berharap kamu harus memutuskan begitu saja. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ingin berbagi hidup denganmu. Aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi aku merasa kita bisa saling melengkapi. Budi mengangguk. Matanya tertunduk. Ia merasa seperti ada ketegangan di antara mereka. Sebuah ketegangan yang berasal dari perasaan yang saling berlawanan. Di satu sisi, ia merasa begitu dekat dengan Ria. Namun di sisi lain, ia merasa takut akan konsekuensi dari pilihan yang harus ia ambil. Aku tak pernah membayangkan hidup seperti ini, kata Budi. Suaranya bergetar. Aku hanya seorang pemuda biasa. Aku tak tahu apakah aku pantas untuk semua yang kamu tawarkan. Ria tersenyum dengan lembut, lalu meraih tangan Budi di atas meja. Budi, aku tidak membutuhkan seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mengerti aku dan menerima aku apa adanya. Tidak ada yang harus sempurna di antara kita. Kita hanya butuh kejujuran. Perasaan Budi semakin kuat. Namun di saat yang sama, ia juga merasa semakin terperangkap. Ria bukan hanya wanita kaya yang ia kenal, tetapi juga seseorang yang mulai memberikan perasaan lebih dalam. Ia mulai mencintainya, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Namun, rasa takut itu muncul kembali. Budi mulai berpikir, apakah cinta ini benar? Ataukah hanya karena uang dan kemewahan yang mengelilinginya? Apakah aku bisa benar-benar mencintainya dengan tulus? Atau apakah aku hanya terpesona oleh segala yang ia miliki? Saat makan malam berlanjut, Budi merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tak bisa menahan perasaan bahwa ada pihak lain yang tidak senang dengan hubungan mereka. Keluarga Ria, terutama orang tuanya, tidak pernah sepenuhnya setuju dengan hubungannya dengan Budi. Mereka menganggap bahwa Budi hanya tertarik pada Ria karena kekayaannya. Meskipun Ria meyakinkan Budi bahwa ia tidak perlu khawatir tentang itu, Budi tetap merasa ada ketegangan yang semakin berkembang. Akhirnya, setelah makan malam selesai, Ria membawa Budi keluar ke taman belakang rumahnya. Suasana malam yang tenang membuat Budi merasa sedikit lebih rileks. Namun, rasa cemas itu masih ada di hatinya. Budi, aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan tulus, kata Ria dengan suara lembut. Budi menatap Ria dengan mata yang penuh kebingungan. Aku juga mulai merasakannya, Ria. Tapi, apakah kita bisa bersama tanpa ada beban dari luar sana? Apakah keluarga dan semua orang di sekitarmu akan bisa menerima hubungan kita? Ria menatap Budi dengan tatapan penuh harap, namun ada kesedihan di matanya. Aku akan berjuang untuk kita, Budi. Aku akan melakukan apapun yang bisa untuk membuat kita bersama.
Aku hanya ingin kita berdua bahagia. Budi merasa terhanyut oleh kata-kata Ria, namun ia juga merasa cemas dengan masa depan mereka. Ia mulai memahami bahwa cinta ini tidak semudah yang ia bayangkan. Cinta yang mereka miliki harus melewati banyak rintangan. Dan salah satunya adalah ketidaksetujuan keluarga Ria yang merasa bahwa Budi hanya tertarik pada kekayaan yang dimiliki Ria. Cinta yang mereka jalani memang terasa indah. Namun di balik itu semua, ada banyak konflik dan tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan Budi dan Ria semakin dalam, namun juga semakin penuh dengan tantangan. Setiap kali mereka bertemu, perasaan mereka semakin kuat. Namun semakin banyak pula masalah yang muncul di luar sana. Ria selalu berusaha meyakinkan Budi bahwa keluarganya akan menerima hubungan mereka. Tetapi Budi merasakan ketegangan yang semakin besar. Keluarga Ria, terutama ibunya Tak, pernah sepenuhnya setuju dengan hubungan ini. Mereka merasa bahwa Budi hanya mendekati Ria karena kekayaannya, bukan karena cinta yang tulus. Budi, yang awalnya hanya seorang pemuda sederhana, kini merasa seperti berada di tengah badai perasaan dan konflik. Uang 100 miliar yang ditawarkan oleh Ria bukan lagi sekadar soal uang, tapi sudah berubah menjadi simbol dari ujian besar dalam hidupnya. Ia mulai merasa terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia kemewahan yang dibawa Ria, dan dunia sederhana yang selama ini ia jalani. Suatu sore, setelah makan malam yang penuh ketegangan, Budi duduk sendirian di rumahnya, memikirkan segala hal yang terjadi. Ia merasa ragu, apakah ia bisa benar-benar menerima tawaran Ria, baik itu uang maupun cinta. Ia merasa takut jika ia memilih untuk bersama Ria, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Dan jika ia menolak tawaran itu, ia mungkin akan kehilangan kesempatan besar yang tidak datang dua kali. Pikiran Budi terus berkecamuk ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Itu adalah pesan dari Ria. Budi, aku butuh bicara denganmu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita bahas. Aku takut kita akan kehilangan semuanya jika kita tidak berbicara sekarang. Bisa kita bertemu di taman belakang rumahku? Budi merasa gelisah. Namun ia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting. Ia segera menuju rumah Ria, meskipun hatinya penuh dengan keraguan dan kecemasan. Setibanya di rumah Ria, ia langsung menuju taman belakang, tempat mereka sering berbicara dengan tenang. Di sana, Ria sudah menunggunya. Budi, aku harus jujur denganmu, kata Ria. Suaranya terdengar lebih tegang daripada biasa. Aku tahu bahwa ini tidak mudah untukmu, dan aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa bahwa aku hanya memberimu uang dan kemewahan begitu saja. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, Budi. Budi menatap Ria. Wajahnya penuh dengan kebingungannya. Apa maksudmu, Ria? Aku tidak mengerti. Ria menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Aku sudah menerima tekanan besar dari keluargaku. Mereka tidak setuju dengan hubungan kita. Mereka merasa bahwa kamu hanya menginginkan uangku. Dan itu membuatku merasa terperangkap. Aku mencintaimu, Budi. Tapi aku tidak bisa terus-menerus mengorbankan kebahagiaan kita hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Budi merasa hatinya terluka mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah ingin dipersepsikan sebagai seseorang yang hanya tertarik pada kekayaan Ria. Ia mencintai Ria dengan sepenuh hati. Tetapi ia tahu bahwa cinta mereka harus melalui banyak ujian. Apa yang seharusnya kita lakukan, Ria? Tanya Budi dengan suara penuh kebingungan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terasa begitu berat. Aku tidak ingin kita berpisah. Tapi aku juga tidak ingin menciptakan masalah dalam hidupmu. Ria menatap Budi dengan tatapan yang penuh harapan. Aku juga tidak ingin kita berpisah, Budi. Tapi aku merasa bahwa kita harus menghadapi kenyataan. Jika kita ingin bersama, kita harus siap menghadapi tantangan ini bersama-sama, tanpa rasa takut. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh dukunganmu. Aku butuh kamu untuk tetap percaya padaku. Dan percaya bahwa kita bisa melewati semua ini. Budi merasa semakin bingung. Ia ingin sekali memberikan Ria kebahagiaan, menggenggam tangannya dengan lembut. Budi, aku tahu ini sulit, tetapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan dan keraguan menguasai kita. Kita harus berani menghadapi segala rintangan yang ada. Jika kita saling mencintai, kita pasti bisa melewati semuanya bersama. Budi merasakan tangan Ria yang hangat di tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit tenang. Meskipun ia masih penuh dengan keraguan, ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dihindari lagi. Ia harus memilih jalannya. Dan ia harus melangkah dengan keyakinan. Jika kamu yakin, Ria, aku akan berjuang untuk kita, kata Budi. Suaranya penuh tekad. Ria tersenyum. Matanya penuh harapan. Aku yakin, Budi. Aku yakin kita bisa melewati semua ini bersama. Namun, Budi tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah.
Masih banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Dan konflik dengan keluarga Ria hanya salah satunya. Tetapi ia juga tahu bahwa dengan cinta dan keyakinan, mereka mungkin bisa mengatasi segala sesuatu yang datang menghadang. Budi dan Ria telah melewati banyak ujian dalam hubungan mereka. Namun kenyataan yang tak terelakkan akhirnya datang juga. Setelah banyak perbincangan dan penantian yang penuh ketegangan, Budi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Ria. Meskipun ia masih merasa takut dengan masa depan mereka, dengan tekad bulat, ia ingin memberikan yang terbaik untuk Ria dan membangun kehidupan bersama meskipun harus menghadapi rintangan besar yang datang dari keluarga Ria dan pandangan dunia yang berbeda. Namun, seperti yang telah Budi duga, masalah belum berakhir. Keluarga Ria, yang awalnya hanya memberikan tekanan kecil, kini mulai bertindak lebih agresif. Mereka tidak pernah menyetujui hubungan ini dan terus-menerus menekan Ria untuk memilih seseorang yang lebih sebanding dengan status sosial mereka. Bahkan, keluarga Ria mulai melakukan upaya untuk memisahkan mereka menggunakan uang dan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi keputusan Ria. Satu peristiwa besar terjadi ketika Ria mendapat tawaran dari seorang pengusaha kaya yang menginginkannya untuk menjadi pasangannya. Tawaran itu datang dengan janji hidup yang penuh dengan kemewahan. Tidak ada rintangan. Dan tentu saja, tidak ada orang yang akan meragukan kedudukan mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat menggiurkan bagi Ria. Namun hatinya sudah bulat ia memilih untuk tetap bersama Budi. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga, Ria duduk bersama Budi di teras rumah. Dengan langit malam yang tenang, Budi memandang Ria dengan tatapan penuh harap. Ia tahu, perasaan cinta mereka sudah mengakar dalam hati masing-masing. Namun kini mereka harus menghadapi ujian terbesar. "Budi," kata Ria, suaranya sedikit bergetar. "Aku sudah berpikir panjang. Aku tahu ini semua terasa sangat rumit. Dan banyak orang yang tidak setuju dengan kita. Tapi, aku tak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Aku ingin memilih kamu. Dengan segala konsekuensinya." Budi menatap Ria. Matanya penuh dengan kebingungan dan juga rasa sayang yang mendalam. "Tapi Ria, jika kamu memilih aku, kamu akan kehilangan banyak hal. Kamu akan kehilangan status, kemewahan, dan segala yang sudah kamu punya. Aku hanya seorang pemuda biasa, dan aku tidak bisa menjanjikanmu semuanya." Ria tersenyum lembut, meskipun ada kilasan kesedihan di matanya. "Budi, semua itu tidak berarti bagiku lagi. Uang dan kemewahan tak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati. Aku tidak akan pernah merasa lengkap tanpa cinta yang tulus. Dan aku tahu, hanya denganmu, aku bisa merasakannya." Budi terdiam, meresapi kata-kata Ria. Ia merasa lega, karena Ria memilih untuk bersama dengannya. Namun ia juga merasa cemas dengan langkah besar yang harus mereka ambil ke depan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan mereka harus menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Tak lama setelah itu, Ria akhirnya memutuskan untuk menghadapi keluarganya dengan tegas. Dengan penuh keberanian, ia mengungkapkan kepada orang tuanya bahwa ia memilih untuk menikahi Budi. Meskipun mereka tidak setuju. Meskipun keluarga Ria mencoba menghalangi, Ria tetap bertahan dengan pilihannya, meyakinkan dirinya bahwa cinta dan kebahagiaan sejati tidak dapat diukur dengan harta atau status sosial. Hari pernikahan mereka pun tiba. Dan meskipun banyak halangan dan tantangan yang harus mereka hadapi, Budi dan Ria akhirnya menikah di sebuah desa kecil yang sederhana, jauh dari gemerlap kehidupan kota. Pernikahan itu sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Tidak ada kemewahan, hanya cinta yang tulus dan murni yang mengikat mereka bersama. Saat mereka berjalan keluar dari masjid, tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka tahu bahwa hidup mereka ke depan akan penuh dengan tantangan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka percaya bahwa cinta mereka akan mengalahkan segala rintangan. Setelah pernikahan, mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru dengan cara yang sederhana. Ria yang awalnya hidup dengan segala kemewahan, kini memilih untuk hidup sederhana bersama Budi. Mereka membuka usaha kecil-kecilan, dan meskipun hidup mereka tidak bergelimang harta, mereka merasa kaya dengan kebahagiaan yang mereka miliki. Namun, suatu hari, Budi menerima kabar mengejutkan. Keluarga Ria yang awalnya menentang hubungan mereka, akhirnya datang untuk meminta maaf. Mereka mengakui bahwa mereka salah menilai Budi dan Ria. Mereka melihat betapa bahagianya pasangan itu menjalani hidup mereka dengan penuh cinta dan tanpa perlu tergantung pada kekayaan. Mereka melihat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kasih sayang dan bukan materi. Keluarga Ria akhirnya menerima Budi dengan tulus
dan mereka bersama-sama merayakan kemenangan cinta yang mengalahkan segala hal. Ria dan Budi membuktikan bahwa meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, mereka bisa menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Cinta mereka yang terlarang akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang tak ternilai harganya.